Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Alasan Prabowo Subianto gamang, Anies Baswedan radang, dan Ganjar Pranowo pasti menang adalah Prabowo Subianto dan partai koalisi gemuknya sekarang sedang gamang. Bukan tanpa sebab Prabowo Subianto gamang, karena kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mendaftar ke KPU Kamis lalu. Sementara Prabowo Subianto belum terlihat hilal siapa yang menjadi pendampingnya sebagai calon wakil presiden. Malah yang ada, para partai pendukung Prabowo Subianto berebut pengaruh dengan unjuk gigi bahwa merekalah yang pantas mengajukan kadernya menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Prabowo yang bekas seorang tentara yang dikenal tegas harus tunduk dengan intervensi partai koalisinya. Pertama ada PAN yang mengajukan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Bahkan ada isu jika Erick Thohir tidak menjadi calon wakil presiden, PAN akan keluar koalisi. Begitu pula Golkar yang ngotot menyodorkan kadernya untuk Prabowo Subianto. Santer diisukan Golkar akan membajak kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming yang juga anak sulung Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai pendamping Prabowo Subianto. Setelah MK memuluskan jalan untuk Gibran Rakabuming terbuka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, ada juga Yusril Iza Mahendra yang belakangan bersedia jika menjadi pendamping Prabowo Subianto. Dari semua itu, Prabowo Subianto dan timnya harus gamang menentukan sikap apa yang harus dilakukan, karena koalisi gemuknya bisa kempes tiba-tiba jika salah melangkah. Maka Prabowo pun menunggu Jokowi pulang untuk dapat petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Prabowo Subianto yang katanya macan Asia. Hanya demi bisa berkuasa, harus tunduk terhadap mantan lawan yang pernah difitnah, dicaci maki oleh dia dan pendukungnya. Alasan Prabowo demi merebut suara loyalis Jokowi. Dari sini bisa dilihat kalau Prabowo Subianto hanya memikirkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aset-asetnya jika terpilih nanti. Sementara para partai pendukung Prabowo Subianto juga bukan murni mendukung Prabowo tanpa pamrih, melainkan ada agenda untuk menikmati jabatan dan kekuasaan. Kegamangan Prabowo Subianto merupakan cerminan jika nanti terpilih, Prabowo Subianto adalah pemimpin yang tidak mempunyai ketegasan dan akan berlindung di balik orang lain. Sementara Anies Baswedan meradang. Pasalnya, setelah deklarasi dengan Muhaimin Iskandar, hasil survei Anies Rashid Baswedan tetap di nomor terakhir alias buncit. Malahan, karena hasil surveinya tidak menunjukkan perubahan yang positif, partai pendukung Anies Baswedan yaitu Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa mensomasi lembaga survei LSI Denny JA. Alasannya tidak terima Anies Baswedan mendapat elektabilitas hanya 5% saja. Untuk sumber suara pun Anies Baswedan meradang karena berharap dukungan penuh dari kaum Nahdliyin. Harus gigit jari setelah tokoh kuat NU Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Inilah yang membuat Anies Baswedan dan kubunya meradang. Menurut survei pendukung NU di Jawa Timur, mayoritas mendukung Ganjar Pranowo. Praktis
Anies hanya punya satu kekuatan yang sampai saat ini belum terlihat pergerakannya, yaitu XHTI, FPI, dan PA212. Saya yakin di masa-masa kampanye nanti akan bermunculan hoaks dan isu yang mendiskreditkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan kita semua tahu itu ulah siapa. Terakhir, ada Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan yang semakin kokoh di puncak setelah berpasangan dengan Mahfud MD. Alasan Ganjar Pranowo bisa menang adalah Ganjar Pranowo sendiri bisa merebut hati rakyat. Setelah berbagai kegiatan, Ganjar Pranowo turun di basis-basis pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan kesemuanya mendapatkan respon positif. Ganjar mudah diterima rakyat karena Ganjar Pranowo adalah rakyat, bukan settingan untuk dekat dengan rakyat. Lalu ada pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, negarawan yang sudah merasakan asam garam dunia perpolitikan Indonesia. Ganjar dan Mahfud juga terbukti bersih dari korupsi, serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menguasai permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari ekonomi, penegakan hukum, penegakan anti korupsi, ketatanegaraan, serta hubungan dengan internasional. Kans untuk menang di Pilpres terbuka lebar, dan aktor intelektualnya adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDI Perjuangan ini diam saat lawan-lawan Ganjar bermanuver ke sana ke sini, termasuk Presiden Jokowi. Tapi setelah manuver itu sedang dalam puncaknya, Megawati Soekarno Putri mengambil alih orkestrasi dengan penunjukan Mahfud MD yang membuat semua lawan Ganjar Pranowo terdiam dan harus memutar otak agar bisa meluruskan manuvernya untuk kembali sesuai rencana awal. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pasangan yang lengkap dan memang agak susah lawan menyerang secara terbuka terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apalagi ada Megawati Soekarno Putri yang memang menjadi pembimbing keduanya. Kemenangan rakyat di depan mata. Rakyat yang harus cerdas memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia menuju kepada kejayaan di 2045 nanti. Sekian episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode Tampol mendatang. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.